Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab At-Tahdhir min Idza'is Shalihin wadh-dha'afati wal masakin, tentang peringatan terhadap sikap menyakiti orang-orang soleh atau mengganggu orang-orang soleh dan mengganggu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat dan beberapa hadis ya. Beliau berkata, qala Allah taala, Allah berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa apa yang mereka kerjakan, faqad ihtamalu, sungguh mereka telah menanggung buhtanan, kedustaan, wa itsman mubina, dan dosa yang besar. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal yatima fala taqhar, adapun anak yatim janganlah engkau sewenang-wenang terhadapnya, wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang sedang meminta-minta maka jangan kau membentaknya. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan terhadap sikap yang salah, yang itu mengganggu orang-orang salihin dan juga mengganggu orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Orang-orang saleh tentunya tidak boleh diganggu karena mereka adalah hamba-hamba spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hubungan khusus antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para salihin tersebut mereka mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mencoba untuk mengganggu orang-orang saleh tersebut, maka dia akan mendapatkan dampak yang buruk cepat atau lambat di dunia, terlebih lagi di akhirat. Oleh karenanya jika kita mengetahui ada seorang hamba yang saleh, misalnya dia rajin ke masjid, dia amanah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, maka kita berusaha tidak mengganggunya, Karena kalau kita mengganggunya, bisa jadi kita mengganggu seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dampaknya pasti buruk. Terutama para ulama, orang-orang yang mengemban tugas para nabi, yang kata Allah Subhanahu wa taala, al-ulama warathatul anbiya, sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ketika mereka sudah berjuang untuk mengemban tugas para nabi, tentunya mereka memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seorang sembarangan dalam mengganggu mereka, baik gangguan berupa perkataan maupun gangguan berupa fisik ya. Karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih lagi di akhirat. Makanya sudah pernah saya sampaikan perkataan sebagian ulama, luhumul ulama masmumah, bahwasanya daging para ulama adalah beracun. Artinya jangan menjatuhkan mereka, jangan menjatuhkan harga diri mereka, karena seakan-akan seorang yang sedang menggibah mereka sedang memakan racun ya. Karena daging para ulama beracun, dan kalau sudah makan racun pasti ada dampaknya. Di sini Imam Nawawi membawakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang mengganggu, menyakiti kaum mukminin, kaum mukminat. Disebutkan kaum mukminin, kemudian digandengkan dengan kaum mukminat. Sebenarnya kalau dikatakan walladzina yu'dzunal mu'minin dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin, sudah selesai, karena penyebutan kaum mukminin sudah mencakup di dalamnya kaum mukminat. Tetapi disendirikan penyebutan kaum mukminat setelah menyebut kaum mukminin, sebagaimana penjelasan At-Tahir bin Ashur, karena kaum mukminin sulit orang mengganggu mereka karena mereka lelaki. Kalau diganggu mungkin membalas, tapi kalau kaum mukminat, wanita-wanita mukminah diganggu, mungkin dia tidak bisa membalas karena wanita sifatnya lemah. Maka tidak boleh mengganggu baik kaum mukminin dari kalangan lelaki maupun kaum mukminat dari kalangan wanita.
Karena kezaliman bukan hanya tertuju kepada kaum lelaki, bahkan kezaliman juga tertuju pada kaum mukminat. Betapa banyak kaum mukminat terzalimi, dizalimi, ya, disakiti dan mereka tidak bisa membalas. Tapi ingat, Allah akan membalas orang-orang yang menyakiti mereka. Kata Allah, bi ghairi maktasabu, disakiti tanpa perbuatan yang mereka lakukan. Ini isyarat seandainya ada seorang melakukan perbuatan pelanggaran yang ada hukum hadnya, maka tidak mengapa disakiti. Wulatul umur, penguasa, kemudian memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Seperti kalau mencuri dipotong tangannya, misalnya berzina kalau belum menikah didera, kalau sudah menikah ketahuan misalnya atau mengaku dirajam. Ini tidak jadi masalah, ya, karena mereka telah melakukan perbuatan yang berhak untuk disakiti. Tapi jika kaum mukminin dan kaum mukminat tidak melakukan hal tersebut, maka mereka tidak boleh disakiti. Kata Allah, faqad ihtamalu buhtanan. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, kaum mukminat, sungguh mereka telah menanggung kedustaan. Ya, mereka telah berdusta, menuduh kaum mukminin, kaum mukminat dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ini termasuk gangguan, karena gangguan bukan cuma fisik, tapi gangguan juga bisa berupa perkataan. Seperti menuduh kaum mukminin, kaum mukminat melakukan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Dan itu sering terjadi di zaman sekarang. Ya. Seorang dituduh begini dan begitu, ternyata tidak ada buktinya. Ya. Tidak ada buktinya. Termasuk para ulama yang dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dituduh dengan tuduhan yang sangat banyak, yang tidak ada buktinya dan tidak benar dari musuh-musuhnya. Sampai-sampai ditulis suatu risalah S3, disertasi tentang bantahan terhadap tuduhan-tuduhan kepada Ibnu Taimiyah atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Satu jilid tebal mengumpulkan tentang tuduhan-tuduhan terhadap Ibnu Taimiyah dengan tuduhan tidak benar, seperti beliau mengatakan alam ini qadim, tidak azali, alam ini azali, tidak qadim dan azali, tidak hadis, bahwasanya seperti perkataan falasifah bahwasanya Allah berada bersama alam bukan Allah dulu baru kemudian Allah menciptakan alam. Ini tuduhan tidak benar. Ibnu Taimiyah justru membantah falasifah yang mengatakan bahwasanya alam itu azali bersama Allah. Yang benar yang azali cuma Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk dari tidak ada menjadi ada. Ini tuduhan dituduhkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan tuduhan-tuduhan lainnya, ya. Demikian juga seperti tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Juga ditulis suatu risalah, saya lupa apakah tesis ataukah disertasi, yang juga membantah tuduhan-tuduhan yang tuduhkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, seperti tuduhan beliau mengaku sebagai nabi, beliau mengingkari 4 mazhab. Ini semua tuduhan dusta. Kemudian tuduhan seperti beliau melarang untuk ziarah kubur, ini juga dusta. Kemudian tuduhan beliau mengkafirkan kaum muslimin, ini juga dusta, ya. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada beliau. Dan semua para pendusta tersebut faqad ihtamalu buhtanan azima, buhtanan wa itsman mubina. Sungguh mereka telah menanggung kedustaan yang besar yang harus mereka pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak, ya. Kalau mengkritik maka tidak jadi masalah. Siapapun boleh kita kritik karena tidak ada yang maksum. Mau Ibnu Taimiyah, mau Muhammad bin Abdul Wahhab, mau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, silakan mengkritik mereka, tidak ada masalah. Sementara murid-murid mereka ada yang mengkritik mereka sendiri. Betapa banyak, ya, para ulama yang menyelisihi guru mereka, banyak sekali. Al-Muzani rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i, juga menyelisihi Imam Syafi'i dalam banyak hal, ya. Ya, tidak ada masalah, ya. Mengkritik dengan adab, kritik dengan benar. Adapun iftira, menuduh yang tidak, maka ini bahaya. Ya. Namun demikian tuduhan tersebut masih terus laris, ya, karena masih terus berjalan tuduhan-tuduhan tersebut yang menjadi korban biasanya orang-orang bodoh yang menutup mata, tidak mau mengecek, asal mendengar kemudian mengikuti tuduhan-tuduhan tersebut. Tidak logis bagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh dia ngaku sebagai nabi. Bagaimana ngaku sebagai nabi? Tapi demikian tuduhan kepada beliau. Itsman mubina, mereka akan menanggung dosa yang besar, yaitu di hari
kiamat kelak, hari kiamat kelak. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim maka jangan sewenang-wenang ya. Wa amasaila fala tanhar, adapun orang yang minta-minta maka jangan membentak. Ini terkait dengan tidak boleh kita mengganggu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Sungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukmin adalah saling bersaudara, saling perhatian. Justru kita diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah, justru kita diperintahkan untuk memperhatikan mereka. Bukan tajabbar alaihim, bukan sombong angkuh di hadapan mereka, ya, merendahkan mereka, menghina mereka. Tidak, kita justru disuruh untuk berbuat lemah lembut kepada mereka, perhatian terhadap mereka. Terlebih lagi anak yatim. Demikian juga para peminta-minta. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi yang lain, ya. Fala tadhlimuhu wa la takhdhuluhu, fala yadhlimuhu fala yakhdhuluhu. Maka seorang muslim saudara bagi yang lain, maka jangan dia menzalimi saudara yang lain, jangan dia meninggalkan saudara yang lain ketika memerlukan pertolongan. Kemudian kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, taqwa adalah tempatnya di hati. Rasulullah ulangi 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, taqwa tempatnya di hati. Bihasbi minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu buruk jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Jadi kalau ada orang di depan kita, seorang muslim atau muslimah, ya, yang miskin, yang lemah, bukan untuk kita hina, bukan untuk kita rendahkan, tapi untuk kita ambil tangannya, untuk kita tolong, untuk kita bantu. Mereka ditakdirkan tidak seperti kita yang diberi kemudahan, mereka dalam kondisi kesulitan. Seandainya kita di posisi mereka, tentu mereka juga butuh belai kasih sayang. Bukan malah kita semakin sombong dan angkuh di hadapan mereka. Maka Allah sebutkan contoh di antaranya orang-orang yang lemah dan miskin adalah anak yatim dan peminta-minta. Adapun yatim, fa amal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim maka jangan kau sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ya, seorang anak yatim tidak punya ayah, ya, tidak punya kekuatan, tidak ada yang membelanya, maka jangan dijadikan kesempatan untuk sewenang-wenang terhadap anak yatim tersebut. Terutama jika anak yatim tersebut ternyata mendapatkan warisan harta yang banyak, kemudian hartanya diurusin oleh walinya, entah pamannya, entah keluarganya, maka hati-hati, jangan semena-mena terhadap mereka, mentang-mentang anak yatim kemudian hartanya diambil seenaknya, ya. Dan itu terjadi kejadian-kejadian seperti itu sejak zaman jahiliyah sampai zaman sekarang. Seorang anak mungkin orang tuanya meninggalkan harta yang banyak, ibunya tidak berkutik, maka hartanya diambil oleh keluarga bapaknya, diambil oleh om-omnya, diambil oleh saudara-saudara bapaknya, sehingga sang anak yatim tersebut tidak mendapatkan bagiannya. Kemudian wa amma sa'ila fala tanhar, adapun peminta-minta maka jangan membentaknya. Kalau ada orang minta-minta, maka tolaklah dengan cara yang baik. Yang kalau bisa kasih meskipun sekedarnya untuk menyenangkan hatinya. Kalau tidak mau kasih, maka tolak dengan cara yang baik. Tidak perlu membentak-bentak, maki-maki, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Maka Allah melarang hal tersebut. Wa amma sa'ila fala tanhar, adapun anak orang peminta-minta maka jangan kau bentak. Tolak dengan cara yang, kalau mau kasih nasihat dengan cara yang baik. Misalnya, kamu masih kuat, kamu masih bisa kerja, tidak perlu minta-minta seperti ini. Tidak apa-apa. Tidak perlu dihina, kemudian direndahkan, dibentak-bentak, tidak perlu. Ya. Kalau mau nasihatnya, nasihati. Taib, adapun hadis-hadis tentang bab ini maka banyak, ya. Di antaranya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, hadis Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang sudah lalu fil bab qabla hadza, pada bab sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, siapa yang mengganggu waliku maka aku telah umumkan perang kepadanya. Ini peringatan keras kepada kita agar waspada tidak mengganggu orang-orang yang zahirnya soleh. Kita hanya bisa menghukum secara zahir. Zahirnya orang soleh, zahirnya dia rajin beribadah, zahirnya dia suka baca Quran. Mungkin dia orang miskin, mungkin dia orang tidak dikenal, tapi zahirnya dia soleh, dia sering ke masjid, ya. Tidak suka menggibah orang lain, ya. Ini zahirnya orang
orang saleh. Kalau kita lihat dia, kita ingat akhirat. Ini zahirnya orang saleh. Tidak neko-neko dalam hidupnya. Ini orang saleh. Maka jangan coba-coba ganggu dia. Namanya orang tidak ada yang maksum. Orang saleh tersebut mungkin juga punya kesalahan, mungkin punya kekeliruan. Kita sikapi kekeliruannya dengan cara yang baik ya. Karena dia saleh, dia pasti punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah menggerakkan hatinya untuk banyak beribadah, tidak seperti kita. Tidak seperti kita yang mungkin kurang ibadahnya. Maka kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, mungkin secara strata ekonomi dia rendah, tidak ada ya, tapi dia rajin beribadah, tidak meninggalkan zikir pagi petang, di sela-sela kesibukannya dia baca Al-Qur'an, maka mudah-mudahan dia orang soleh, maka waspada, jangan menyakitinya apalagi merendahkannya. Karena siapa yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, aku telah umumkan perang kepadanya, yaitu dia akan dihancurkan oleh Allah ya. Cepat atau lambat ya, dan bisa jadi agamanya akan hancur, ya, akan hancur di dunia sebelum di akhirat kelak. Kemudian juga hadis minha hadis Sa'ad bin Abi Waqqas as-sabiq fi bab mulatafatil yatim. Hadis yang telah lalu juga kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab dari Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang telah lalu dalam bab berlemah lembut kepada anak yatim, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la in kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbak, kalau kau telah membuat mereka marah, sungguhnya kau telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadis ini. Hadis ini mengkisahkan anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal. Satu hari Abu Sufyan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melewati Salman, Suhaib dan Bilal. Abu Sufyan datang waktu itu masih kafir, radhiyallahu anhu, dia masih kafir. Dan dia bertemu dengan Nabi subhanallah, mengatakan tatkala musim Al-Hudnah, yaitu musim perjanjian damai, di perjanjian damai Al-Hudaybiyah sekitar tahun 6 Hijriah sampai tahun 7 Hijriah, kemudian perjanjian tersebut dibatalkan pada tahun 8 Hijriah sehingga terjadi Fatu Makkah. Terjadi Fatu Makkah karena kaum musyrikin membatalkan perjanjian tersebut. Jadi ketika perjanjian damai kaum muslimin dan kaum musyrikin, perjanjian damai selama 10 tahun. Sehingga sebagian kabilah bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin kabilah kafir, dan sebagian kabilah bergabung dengan kaum musyrikin. Ternyata mereka menzalimi kabilah yang berkoalisi dengan kaum muslimin ya. Mereka menzalimi, ada yang dibunuh. Sehingga dengan kaum musyrikin membunuh sebagian orang dari kabilah kafir tapi berkoalisi dengan kaum muslimin, maka berarti mereka telah menggagalkan perdamaian di antara mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang mereka. Maka terjadilah disebut dengan Fatu Makkah. Rasulullah SAW bawa sekitar 10.000 pasukan menuju Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Abu Sufyan datang untuk merayu Nabi agar tidak menyerang kota Mekah. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih kafir dan masih gembong kekufuran. Mendengar Rasulullah SAW membatalkan tidak memandang lagi perjanjian damai tersebut, maka mereka ketakutan. Karena kaum muslimin zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dulu mereka diusir 8 tahun lalu, Nabi dan para sahabat diusir. Sekarang jumlah mereka sudah banyak di kota Madinah, sudah sekitar 10.000 kaum muslimin, dan segera bergerak menuju kota Mekah untuk melakukan kota Mekah. Maka diutuslah Abu Sufyan untuk merayu Nabi SAW. Kebetulan Nabi adalah mantunya ya, karena Nabi SAW menikah dengan siapa? Romlah bintu Abu Sufyan. Istri Nabi salah satunya adalah Ummu Habibah, namanya Romlah bintu Abi Sufyan, putrinya Abu Sufyan. Maka pantaslah yang diutus adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima rayuan Abu Sufyan untuk melanjutkan perjanjian damai. Ketika itu Abu Sufyan melewati orang-orang para sahabat yang miskin-miskin. Siapa? Salman Al-Farisi, bukan orang kaya, dari Persia. Suhaib Ar-Rumi juga bukan dari Romawi. Bilal Habasyi, Bilal dari Ethiopia. Artinya mereka bukan orang-orang Arab yang kuat kabilahnya. Mereka miskin-miskin. Sementara Abu Sufyan siapa? Dia adalah pemimpin Quraisy ketika itu. Abu Jahal sudah tewas. Ketika Abu Jahal tewas, yang gantikan siapa? Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan setelah menemui Nabi, ditolak permohonannya kepada Nabi.
qadar, lalu dia melewati 3 sahabat yang miskin-miskin ini yang bukan Arab-Arab hebat. Maka faqalu, ketika dia lewat, 3 orang ini komentar. Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, sama Bilal Al-Habashi, ya. Mereka komentar dengan perkataan yang keras kepada Abu Sufyan. Mereka bilang, "Ma akhadhat suyufullahi min aduwillahi ma akhadhaha." Kata mereka, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh Allah. Artinya, ini Abu Sufyan belum tewas, harusnya dia mati. Selama dia belum mati, berarti pedang-pedang Allah belum menunaikan apa? Haknya, belum mengambil apa? Haknya. Maksudnya, kamu harusnya mati Abu Sufyan. Selama kau belum mati, berarti masih ada pedang-pedang Allah yang belum ditunaikan apa? Belum mendapatkan apa? Haknya. Tentu perkataan ini menyakiti hati Abu Sufyan. Ketika itu ada Abu Bakar di situ. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar perkataan Salman, Suhaib dan Bilal kepada Abu Sufyan. Maka Abu Bakar menegur mereka. Abu Bakar menegur 3 sahabat ini. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ataquluna hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihim?" Apakah kalian mengucapkan perkataan seperti ini, perkataan yang keras? Ya. Artinya harusnya kau mampus wahai Abu Sufyan, harusnya kau mampus. Pedang-pedang Allah belum mengambil haknya. Apakah engkau mengatakan, kalian mengatakan kepada seorang tokoh Quraisy dan pimpinan mereka dengan perkataan seperti ini? Nah, Abu Bakar tegur mereka. Para ulama mengatakan Abu Bakar ingin mengambil hati Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan adalah pimpinan apa? Quraisy. Dan Quraisy adalah kabilah yang mulia. Kabilah termulia di Arab adalah kabilah apa? Quraisy. Makanya Rasulullah SAW dari suku apa? Quraisy. Dan Al-Quran pertama turun pakai bahasa Quraisy. Al-Quran turun dengan bahasanya orang Quraisy. Maka kalau ada khilaf yang jadi patokan bahasa Quraisy. Artinya kabilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pimpinan mereka Abu Sufyan. Pimpinan mereka Abu Sufyan. Dan sekaligus Abu Sufyan mertuanya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar ingin mengambil hatinya, siapa tahu dia masuk Islam. Maka Abu Bakar menegur 3 sahabat ini seakan-akan bukan begitu caranya menyikapi seorang tokoh Quraisy. Bukan begitu caranya. Rasulullah SAW tidak begitu. Artinya Rasulullah SAW ketika Abu Sufyan datang diskusi. Ya. Rasulullah tolak, tapi Rasulullah diskusi tidak menghinakan siapa? Abu Sufyan. Dan Rasulullah SAW ternyata benar mengambil hati Abu Sufyan. Ketika Rasulullah SAW akhirnya menyerang kota Mekah, Abu Sufyan akhirnya masuk Islam karena Rasulullah SAW ingin mengambil hatinya, akhirnya dia pun masuk Islam. Tetapi perkataan Abu Bakar ketika menegur 3 orang lemah ini, sahabat tapi lemah, miskin, bukan Arab, enggak punya duit. Mereka orang miskin semua, Salman, Suhaib dan siapa? Bilal, orang miskin, bukan Arab juga. Abu Bakar setelah menegur tersebut, dia rasa enggak enak. Dia merasa enggak enak. Kok saya mengucapkan begini kepada para sahabat? Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun kata enggak enak, dia merasa ada yang salah dalam ucapannya. Dan demikianlah wali Allah Subhanahu wa taala waspada dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, maka dia merasa tidak enak. Bukan Bilal, Salman dan Suhaib yang lapor kepada Nabi, bukan. Tapi Abu Bakar yang ngecek kepada Nabi, memastikan perbuatannya salah atau tidak, ucapannya salah atau tidak. Maka Rasulullah pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun kabarkan apa yang dia lakukan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Bakrin, la'allaka aqdabtahum." Wahai Abu Bakar, bisa jadi engkau telah membuat murka mereka 3 orang ini. La in kunta aqdabtahum, sungguh kalau kau telah membuat murka 3 orang ini, laqad aqdabta rabbak, sungguh kau telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kau telah membuat murka Rabbmu. Kenapa? Karena 3 orang ini orang-orang beriman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diucapkan mereka tidak salah. Mereka mengucapkan perkataan yang hak. Abu Sufyan musuh Allah yang telah memimpin pasukan dalam perang Uhud yang membuat Nabi terluka. Siapa pimpinannya ketika itu? Abu Sufyan. Yang memimpin pasukan dalam perang Khandaq untuk menghancurkan kota Madinah. Siapa pimpinannya? Abu Sufyan. Jadi sementara dia baru masuk Islam, maka ucapan Bilal, Salman dan Suhaib bukan perkataan yang salah. Mungkin kurang sopan, mungkin kurang pas, ini urusan lain. Ya. Sehingga dalam hal ini Abu Bakar salah karena dia ingin seakan-akan menyalahkan kaum mukminin,
dalam rangka untuk mengambil hati Abu Sufyan yang masih apakah? Kafir. Karena salahnya maka Rasulullah mengatakan la'allaka aghdabtahum. Jangan-jangan engkau telah membuat murka Bilal, Salman dan Suhaib. La in kunta aghdabtahum, kalau kau buat mereka marah, laqad aghdabta rabbak, kau telah membuat Allah marah, Tuhanmu marah karena kemarahan mereka. Ini dalil sebagaimana dibawakan dalam bab ini bahayanya menyakiti orang-orang soleh meskipun perkataan. Meskipun perkataan. Waspada. Mereka orang solehin, bertakwa kepada Allah, rajin ibadah. Jangan bikin mereka marah. Kalau mau tegur, tegur dengan kata-kata yang baik. Maka akhirnya Abu Bakar pun mendatangi mereka. Fatahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Beliau pun datang menemui 3 orang sahabat ini. Wa qala ya ikhwata aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Faqalu la, enggak Abu Bakar, enggak, santai aja, enggak. Dia bilang tidak buat marah. Yaghfirullahu laka ya akhi, semoga Allah mengampuni engkau wahai saudaraku. Jadi inilah di antara takwanya Abu Bakar, dia waspada dengan apa yang dia ucapkan dan dia cek apa benar aku telah membuat kalian marah, kata mereka enggak. Semoga Allah mengampunimu. Tapi ini dalil bahwasanya hati-hati ketika seorang mengganggu orang-orang salihin meskipun dengan perkataan. Hadis berikutnya wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah, siapa yang salat subuh maka dia dalam lindungan Allah. Zimmah maksudnya dhaman, dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai', maka jangan sekali-sekali Allah menuntut kalian karena kalian telah mengganggu tanggungannya. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu, sungguhnya siapa yang dicari oleh Allah karena mengganggu jaminan Allah maka Allah akan mendapatinya. Tsumma yakubbuhu ala wajhi fi nari jahannam, kemudian Allah akan membuat dia tersungkur di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Hadis ini sesuai dengan bab yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah taala tentang peringatan menyakiti orang-orang soleh. Di antara ciri-ciri orang soleh adalah salat subuh. Dalam sebagian riwayat dalam Mustakhraj Abu Awana, man shallal fajr fi jamaah, siapa yang salat subuh di masjid, siapa yang salat subuh berjamaah. Di antara ciri orang soleh adalah orang yang salat subuh. Terlebih lagi kalau salat subuhnya di masjid, apalagi melazimi salat subuh tersebut, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yatlubannakumullah min dhimmati bi syai'." Janganlah sekali-sekali sampai Allah mencari kalian, menuntut kalian gara-gara kalian mengganggu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat subuh atau orang soleh, dia di bawah lindungan Allah. Maka jangan kalian ganggu dia. Kalau kalian ganggu dia, kalian akan dicari oleh Allah. Kalau kalian sudah dicari oleh Allah, pasti akan ketemu. Kalau sudah ketemu, Allah akan tangkap dan Allah akan lemparkan dalam neraka jahanam. Yakubbuhu, yaitu Allah akan sungkurkan dia di atas wajahnya. Itu bentuk penghinaan, dipaksa untuk tergeret di atas wajahnya, dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini peringatan keras, hati-hati. Jangan mengganggu orang-orang soleh. Orang soleh tadi tidak mesti ulama, tidak mesti orang-orang terpandang, terkenal, enggak. Orang soleh siapa saja orang soleh jangan ganggu. Bahkan bisa jadi pembantu kita wanita solehah, bisa jadi supir kita orang soleh, bisa jadi tukang sapu kita, bisa jadi pekerja kita. Maka jangan sekali-sekali mengganggu mereka. Mereka mungkin secara ekonomi rendah, tapi ternyata rajin salat subuh, ternyata berbakti kepada orang tua, ternyata tidak hasad kepada orang lain, ternyata tidak menggibah orang lain. Kita ganggu dia, kemudian dia angkat tangan berdoa kepada Allah, maka binasalah kita ya. Bisa jadi seorang binasa gara-gara satu doa yang dipanjatkan oleh seorang, dia terzalimi kemudian dia doa. Kemudian jatuhlah yang menzalimi cepat atau lambat. Maka waspada. Karena orang yang salat subuh adalah ciri orang soleh dan dia di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar kisah ada seorang anak SD di Arab Saudi ya. Intinya dia ada satu masalah, kemudian dia dihukum oleh gurunya. Kemudian intinya dia ditanya, apakah kau tidak mengapa, tidak takut dihukum atau apa? Dia bilang tidak, karena saya tadi salat subuh dan kalau salat subuh saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya enggak jadi dihukum ya. Gurunya takut. Anak-anak jangan diikuti ini anak-anak.
Taib. Kita kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ijra'i ahkamin nasi 'ala adh-dhahir wa sarairihim ila Allah. Bab menghukumi atau menjalankan hukum-hukum terhadap manusia sesuai dengan zahirnya dan menyerahkan rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya kalau kita menghukum orang zahirnya, urusan hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baik, zahirnya baik, kita hukumnya baik. Kita tidak dibebani di luar kemampuan. Masalah hati kita enggak tahu. Kita hukum zahirnya seperti itu. Ya, kalau dia ucapkan baik ya kita hukum baik. Kalau dia ucapkan buruk kita hukum buruk. Meskipun dia mengatakan maksud hati saya baik, tapi ucapanmu buruk. Yang kita hukumi hatinya atau ucapannya? Ucapannya. Yang kita hukumi perbuatannya. Ini maksudnya. Adapun dalilnya banyak di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum." Jika mereka bertobat dan menegakkan salat dan bayar zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Itu jangan diperangi. Mereka sudah masuk Islam ya. Ketika terjadi peperangan di zaman Nabi SAW, Nabi berperang melawan kabilah-kabilah yang menyerang Nabi sebelumnya. Demikian juga Romawi dan Persia yang menzalimi kaum muslimin, menyerang kaum muslimin sebelumnya, maka Nabi membalas mereka. Kalau mereka ternyata masuk Islam, mereka bertobat, mereka salat, mereka berzakat, maka jangan dibunuh. Berarti mereka telah masuk Islam. Meskipun mereka dusta dalam Islam tersebut, karena yang jadi patokanlah zahirnya. Maka Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah, kalau mereka bertobat, mendirikan salat, itu zahirnya kelihatan mereka salat. Wa atau zakat, mereka bayar zakat, ya sudah, fakhallu sabilahum, biarkan mereka, jangan diperangi. Dan demikianlah di dunia ini setelah wafatnya Nabi SAW, maka kita berhukum dengan zahir. Kita tidak dibebani oleh Allah untuk berhukum dengan hati manusia. Tetapi kalau di akhirat yang menjadi patokanlah hati, bukan zahir. Makanya Allah mengatakan yauma tublas sarair, hari di mana seluruh rahasia terungkap. Ya, yauma tublas sarair ya, hari di mana rahasia-rahasia terungkap. Bisa jadi zahir berlawanan dengan batin. Di akhirat menjadi patokan adalah batin seseorang. Adapun kita di dunia, kita menghukum manusia sesuai dengan zahirnya. Adapun dalil pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah, untuk menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan hal tersebut, sudah mengucapkan syahadatain, menegakkan salat, membayar zakat, asamu minni dima'uhum. Ya, asamu minni dima'ahum, maka mereka telah menjaga darah mereka, artinya mereka tidak boleh diperangi. Wa amwalahum, dan harta mereka juga menjadi haram, tidak halal karena mereka telah masuk Islam. Illa bihaqil Islam, kecuali ada hak Islam yang mereka langgar. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Ini Nabi mengatakan, saya hanya berhukum dengan zahir. Kalau mereka masuk Islam, mereka mengucapkan syahadatain, mereka salat, mereka bayar zakat, ya sudah, saya tidak boleh memerangi mereka, maka haram darah mereka, haram harta mereka. Adapun jika mereka tidak mengucapkan syahadatain, tidak salat dan juga tidak bayar zakat, maka mereka diperangi sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi memerangi orang-orang kabilah-kabilah Arab yang telah berbuat zalim kepada kaum muslimin. Ya, mereka yang pertama kali menyerang, mereka menyerang dalam perang Badar, mereka yang mengusir Nabi dan para sahabat dari Mekah. Kemudian kaum Quraisy dibantu oleh kabilah-kabilah yang lain menyerang Nabi. Dalam perang Uhud mereka datang menyerang Nabi. Dalam perang Ahzab berkumpullah kabilah-kabilah Arab untuk menyerang kaum muslimin. Maka setelah perang Ahzab berbalik, Nabi yang menyerang mereka. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, "Al-an nagzuhum." Jadi setelah perang Ahzab, Rasulullah SAW mengatakan, "Al-an nagzuhum wa nasiru ilaihim." Sekarang gantian, kita akan menyerang mereka dan kita akan berjalan menuju mereka. Setelah sebelumnya Rasulullah SAW diserang dalam 3 peperangan, perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Khandaq. Dan Nabi ngomong gitu ketika itu kaum muslimin masih sedikit. Ketika perang Khandaq, kaum muslimin
Jumlahnya sekitar 2000 orang kurang lebih. Kaum musyrikin tak itu 10.000 orang. Namun setelah mereka pergi, Nabi langsung berkata, gantian sekarang kita yang akan menyerang mereka. Maka sejak tahun 5 Hijriah, Nabi yang balik menyerang mereka sebagai bentuk pembalasan atas apa yang mereka lakukan. Nah, Nabi mengatakan, kalau mereka mengucapkan syahadatain, salat dan berzakat, maka haram darah mereka, tidak boleh diperangi. Adapun hisab mereka, urusan mereka kembali kepada Allah. Kalau ternyata mereka bohong, kalau ternyata mereka dusta, itu bukan urusanku. Itu urusan siapa? Allah. Ini dalil bahwasanya Nabi berhukum dengan zahir. Makanya dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, innakum takhtasimuna ilayya. Sungguh kalian akan mengadu kepadaku, yaitu kalian ada masalah, kalian berhukum kepadaku. Fala'alla ba'dakum alhana bi hujjatihi min ba'd. Bisa jadi salah seorang dari kalian lebih pandai ngomong daripada yang lain, padahal dia yang salah. Tapi dia pandai ngomong, pandai berargumentasi. Fa aqdhi lahu binahwi ma asma. Maka akhirnya aku membela dia sesuai dengan argumentasi yang masuk. Faman iqtata'tu lahu haqqu akhihi bi syai'in fala ya'khudhanna. Siapa yang aku akhirnya berhukum membela dia padahal dia yang salah, kemudian saya serahkan hak saudaranya kepadanya, maka jangan dia ambil. Sungguhnya dia telah mengambil bara api. Terserah dia mau ambil banyak atau mengambil sedikit. Artinya Nabi bercerita, kalian bisa jadi datang kepadaku, kalian pandai berhujah, si A salah, si B yang benar, tapi si A pandai ngomong, akhirnya aku bela si A. Aku tidak tahu, aku hanya menghukum sesuai dengan zahir yang aku dengarkan. Kalau dia tahu dia salah, sementara aku membelanya, maka jangan coba-coba mengambil hak si B, hak saudaranya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW berhukum dengan zahir. Rasulullah SAW tidak tahu isi hati manusia, kecuali kalau Allah kasih tahu. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan di antara orang munafik ada yang Rasulullah tahu, di antara orang munafik la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Di antara orang munafik ada yang Nabi tidak tahu dan kami tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kemunafikan berada di hati. Jadi orang munafik yang Nabi tidak tahu. Ada yang Allah kasih tahu. Kenapa Nabi tidak tahu semua orang munafik? Karena Nabi tidak tahu isi hati manusia. Nabi sendiri berhukum dengan zahir. Dalam peperangan Rasulullah zahirnya ucapkan syahadatain, enggak boleh dibunuh. Zahirnya kalau ada orang bermasalah datang kepada Nabi berhukum, maka Nabi lihat dalilnya, mana yang lebih kuat, Nabi hukum membela dia. Maka Rasulullah ingatkan, jangan sampai kalau kamu salah terus kamu pandai berargumen, kemudian saya memberikan hak saudaramu kepadamu, jangan kau ambil, sungguhnya kau hanya mengambil bara api. Tapi hadis berikutnya, wa an Abi Abdullah Tariq bin Ashyam. Dari Abu Abdullah Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur dengan apa yang disembah selain Allah, yaitu kufur kepada tagut, haruma maluhu wa damuhu, maka hartanya haram dan darahnya haram. Itu tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah taala. Adapun hisabnya kembali kepada Allah. Itu Nabi hanya menyuruh berhukum dengan zahirnya. Siapa yang kalian dapat yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian kufur kepada tagut, tidak berbuat kesyirikan, tidak menyembah kepada selain Allah, maka sudah darahnya haram, hartanya juga apa? Haram. Adapun urusan dia hatinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa an Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad, dari sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qala, qultu li Rasulillah, aku pernah berkata kepada Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar. Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda jika aku bertemu dengan seorang laki dari orang kafir dalam peperangan? Faqtatalna, kami pun bertempur di antara kami, jihad. Fa daraba ihda yadayya bisayf, kemudian dia motong tanganku salah satunya. Tanganku putus, dia potong tanganku terputus. Faqata'aha, akhirnya tanganku lepas. Tsumma ladha minni bi syajaratin. Kemudian aku kejar dia, kemudian dia bersembunyi di balik sebuah pohon. Faqala aslamtu lillah. Ketika aku ingin bunuhnya, dia berkata, aku masuk Islam. Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha. Apakah aku masih boleh bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ini Miqdad bertanya tentang kemungkinan dalam peperangan. Bagaimana kalau kondisi dalam perang seperti itu? Saya berperang dengan orang musyrik, atau tangan saya dipotong, saya masih punya tangan sebelah. Kemudian saya kejar dia. Ketika dia kalah, dia bersembunyi di balik pohon. Ketika saya mau tikam, dia bilang apa?
la ilaha illallah. Aslamtu lillah. Apakah boleh aku membunuhnya ya Rasulullah? Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Faqala, kata Rasulullah SAW, la taqtulhu, jangan kau bunuh dia. Kenapa? Karena zahirnya dia masuk apa? Islam. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, qata'ih daya, dia telah potong satu tanganku ya Rasulullah. Tsumma qala dzalika ba'da ma qata'a, kemudian enak saja dia ngomong la ilaha illallah setelah potong tanganku. Kenapa enggak ngomong sebelumnya? Sudah tangan putus baru la ilaha illallah. Faqala la taqtulhu, kata Nabi, jangan kau bunuh dia. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika. Jangan kau bunuh dia, kalau kau bunuh dia berarti kau berada dalam kedudukannya qabla an taqtulahu, sebelum kau membunuhnya. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatuhu allati qala, dan sungguhnya kau berada di kedudukannya, sungguhnya dia berada di kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya, dan engkau berada di kedudukannya sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti kau kedudukannya seperti dia sebelum dia mengucapkan. Artinya halal darahmu. Kenapa halal darahmu? Karena kau telah membunuh orang dan kau akan dituntut qisas. Paham? Karena kau telah membunuh orang. Dan dia kedudukannya seperti engkau karena dia sudah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW melarang. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk berhukum dengan zahir. Ini kondisinya seperti tadi, sudah dipenggal tangannya, kemudian memotong, ternyata la ilaha illallah, maka tidak boleh. Kalau kau bunuh dia, kau yang harus dibunuh, kau juga dibunuh. Kenapa? Karena kau telah membunuh seorang apa? Muslim. Kalau ahli warisnya menuntut, kau akan dibunuh. Kisah. Baik. Hadis berikutnya, wa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah. Kata Usama, dan dia adalah hibbi Rasulullah. Usama bin Zaid, bapaknya Zaid bin Haritha adalah kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Usama pun disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika haji Rasulullah SAW membonceng apa? Usama. Ketika ada seorang wanita Quraisy yang melakukan pelanggaran, maka mereka ingin meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka minta syafaat melalui Usama, karena Usama disayang oleh Nabi. Suruh Usama ngomong sama Nabi. Akhirnya Usama ngomong sama Nabi, maka Nabi pun marah. Atashfa' fi hadin mududillah, kau memberi syafaat untuk menjatuhkan hukum had. Nabi tegur Usama. Tapi maksudnya Usama terkenal disayang oleh siapa? Rasulullah. Maka dia dijuluki dengan hibbi Rasulillah, yaitu kecintaannya Nabi. Rasulullah cinta sama ayahnya Zaid bin Haritha, dan Rasulullah cinta kepada anaknya Zaid, yaitu siapa? Usama. Maka sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW pernah kirim pasukan ke negeri Syam. Itu dipimpin oleh Usama. Usama masih muda ketika itu. Tapi kita lanjutkan. Jadi Usama adalah sahabat yang junior yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan sebelum Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW kirim pasukan ke negeri Syam, dipimpin oleh Usama. Dan anak buah pasukan tersebut, di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar. Jadi anak buahnya siapa? Usama. Kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, dan akhirnya Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Kemudian Umar akhirnya minta izin untuk menemani Abu Bakar, tetapi Abu Bakar tetap menyuruh pasukan tersebut lanjut. Intinya kisahnya panjang, tapi intinya Rasulullah SAW sangat sayang kepada Usama. Saya ingin kasih mukaddimah ini bahwasanya Usama sangat disayang oleh Nabi SAW, namun dia melakukan kesalahan. Dia membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan rasa sayang Nabi kepada Usama tidak menjadikan Nabi berlemah lembut kepada Usama. Nabi malah marah kepada siapa? Usama. Tapi kita ulangi. Kata Usama, Rasulullah mengirim kami ke Al-Huraqah. Al-Huraqah kata Nawawi, batnun min Juhainah, yaitu kabilah kecil dari kabilah besar Juhainah. Kabilah Juhainah kabilah yang terkenal di kota Madinah. Banyak orang-orang dari Juhani, di antaranya Imam Masjidil Haram Syekh Awad Al-Juhani, itu dari kabilah Juhainah. Waktu itu masih musyrikin, fasabbahna al-qaum, maka kami pun menyerang mereka di pagi hari, fahazamnahum, dan kami pun mengalahkan mereka. Walahiktu ana wa rajulan minal ansar rajulan minhum. Lalu saya dan seorang lelaki Ansar mengejar salah seorang dari mereka. Karena Usama Muhajirin, saya dan seorang Ansar mengejar lelaki di antara mereka. Falamma ghashinahu, tatkala kami sudah mengepung dia, qala la ilaha illallah. Dia tiba-tiba mengucap apa? La ilaha illallah. Fakafal Ansari tadi yang dari kaum Ansar ingin memukul, enggak jadi. Dia tahan tangannya. Fata'antuhu birumhi, adapun aku lanjutkan, aku tombak dia dengan apa? Tombakku. Hatta qataltuhu, sampai aku pun membunuhnya. Selesai jihad. Falamma qadimna,
Tatkala kami pulang kota Madinah, balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita ini sampai kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ya Usamah," Rasulullah marah. "Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Aku mengatakan bela diri. Kana muta'awwidzan, ya Rasulullah, dia bela diri ya Rasulullah. Dia ingin selamat doang. Fama zala yukarriruha, Rasulullah tetap marah. Apa kau bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Wahai Usamah, apa kau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sampai kata Usamah, aku berharap saya baru masuk Islam hari itu. Kenapa kalau baru masuk Islam semuanya dimaafkan sebelumnya? Kalau masuk Islam kan semua yang lalu dimaafkan. Tapi karena sudah Islam lama diomelin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallam dalam riwayat yang bertanya, qala la ilaha illallah wa qataltahu ya Usamah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan kau tetap membunuhnya. Qultu ya Rasulullah, inna ma qalaha khaufan minas silah. Ya Rasulullah, dia mengucapkan karena takut pedangku, takut senjata. Qala afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama annaha qalaha amla? Apakah kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu maksud dia untuk berlindung atau tidak? Kau pernah cek dadanya? Ya Rasulullah larang, karena itu masalah apa? Hati. Kita hukum zahirnya, dia ucap la ilaha illallah, selesai dia masuk apa? Islam. Dia bilang ini karena dia pura-pura untuk selamat dari mana? Kau belah dadanya? Fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu wa yauma idzin. Rasulullah mengulang-ulanginya, marah kepada Usamah sampai aku berharap seandainya aku baru masuk Islam hari itu. Dalam riwayat yang lain hadis berikutnya, wa an Jundub bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsan minal muslimin ila qaumin minal musyrikin. Rasulullah sallallahu mengirim suatu pasukan, ba'ats itu pasukan kecil. Ada namanya ba'ats, ada namanya sariyah, ada namanya ghazwah. Ya, ba'ats itu pasukan lebih kecil, yang lebih besar lagi namanya sariyah, yang selanjutnya ghazwah, pasukan besar. Biasanya Rasulullah sallallahu mengikuti peperangan tersebut. Ini pasukan kecil Rasulullah sallallahu kirim ke suatu kelompok dari kaum musyrikin. Wa innahum iltaqau, maka mereka pun bertemu. Fakana rajulan minal musyrikin idza syaa an yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalahu. Ternyata di antara pasukan kaum musyrikin ada seorang laki yang mahir berperang. Kalau dia ingin bunuh orang, dia datang, dia pasti menang. Orang ini jago, mahir dalam berperang. Kalau dia sudah ingin bunuh seorang, dia datang, dia pasti menang. Wa anna rajulan minal muslimin qasada ghaflatahu. Tapi ada seorang kaum muslimin yang menanti kelalaian dia. Orang tersebutnya Usamah. Ini jagoan penjahat nih. Usamah ngintai dia, tunggu dia lalai, kemudian akan diserang oleh siapa? Usamah. Wa kunna nuhaddatsu annahu Usamatu ibnu Zaid. Kami diceritakan lelaki tersebut yang mengintai orang tadi, mencari kelalaiannya adalah Usamah bin Zaid. Falamma rafa'a alaihi saif, tatkala Usamah mengangkat pedang untuk membunuhnya, orang ini berkata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Faqatalahu faja'al basyiru ila Nabi. Maka Usamah tetap membunuhnya. Maka pemberi kabar gembira datang kepada Nabi menyampaikan tentang kejadian perang. Fasa'alahu, maka Rasulullah SAW tanya, apa yang terjadi di sana? Fa'akhbarahu, maka orang ini pemberi kabar gembira tentang kemenangan pasukan menceritakan semuanya. Hatta akhbarahu khabar rajuli kaifa sana'a fada'ahu, maka akhirnya dia cerita, tapi di antara kejadian perang kami ada kisah Usamah membunuh orang setelah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka Rasulullah bertanya kepada Usamah, lima qataltahu? Kenapa kau bunuh dia? Qala ya Rasulullah, auja'a fil muslimin. Usamah bela diri. Ya Rasulullah, dia parah, dia jagoan ya Rasulullah. Bikin parah kaum muslimin. Setiap datang pasti menang, setiap datang pasti bunuh orang. Wa qatala fulanan wa fulan, dia telah bunuh si fulan telah dia bunuh. Wa samallahu nafaran. Usamah menyebutkan beberapa orang yang telah tewas di tangan orang ini. Wa inni hamaltu alaihi, dan aku pun sengaja untuk mentargetkan orang ini untuk saya bunuh karena dia bahaya, dia sudah bunuh banyak orang. Falamma ra'a saifa, tatkala aku akan bunuh dia, tatkala dia melihat pedang, dia berkata la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqataltahu? Terus dia ucapkan la ilaha, kau bunuh dia? Kata Usamah, na'am, aku bunuh dia. Kata Rasulullah, fa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Apa yang akan kau lakukan dengan la ilaha illallah jika datang pada hari kiamat kelak? Jika bertemu dengan engkau dengan hari kiamat, apa yang bisa kau lakukan dengan la ilaha illallah? Usamah sadar dia salah, dia berkata, ya Rasulullah, istaghfirli, ya Allah Rasulullah, mohonkan ampunan buatku. Rasulullah tidak bilang, saya mohon ampunan buat engkau. Rasulullah ulangi lagi, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Apa yang bisa kau lakukan dengan la ilaha illallah jika la ilaha illallah datang pada hari kiamat kelak? Faja'ala la yaziduhu ala an yaqul kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Rasulullah SAW tidak ada kata lain, dia hanya ngulang-ulang apa yang akan lakukan, apa yang akan kau lakukan pada hari kiamat jika datang la ilaha illallah. Artinya Rasulullah SAW marah sama Usamah.
Kita kalau di posisi Usama kita bunuh atau tidak? Kita bunuh. Enak aja sudah bunuh teman-temanku dibunuh, kamu enggak ada. Tapi ternyata salah. Ternyata apa? Salah. Dan saya sering sampaikan kisah saya dengar dari seorang syekh, guru saya dulu di Madinah. Ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan kaum Nasara di Afrika, ada seorang pendeta yang dia provokator. Akhirnya mereka kalah, dikejar. Pendeta ini berlindung, dia pun masuk dalam sumur. Kemudian kaum muslimin ingin nombak dia, tiba-tiba dari sumur dia berkata apa? La ilaha illallah. Provokator masuk dalam apa? Sumur. Tiba-tiba la ilaha illallah. Akhirnya ada seorang yang alim, berhenti, tidak boleh bunuh dia. Akhirnya dikeluarkan, ini tahu hadis mungkin dikeluarkan. Akhirnya dia masuk Islam jadi dai akhirnya. Akhirnya pendeta tahu tentang bagaimana kaum muslimin mengagungkan kalimat apa? La ilaha illallah. Dia tahu dia akan selamat dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia ucapkan biar selamat. Ternyata apa? Selamat. Sebab hidayah dia bahkan menjadi seorang dai. Taib, hadis terakhir, mohon maaf saya agak panjang, hadis terakhir. Wa an Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Jadi ini dalil bahwasanya tidak mudah-mudah kita mengkafirkan orang Islam. Tidak mudah. Jika zahirnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh kita kafirkan kecuali dengan benar yakin bahwasanya dia sudah keluar dari Islam. Jika seorang masuk Islam dengan keyakinan, tidak boleh kita keluarkan dari Islam dengan keraguan. Tidak sembarang kita kafirkan orang Islam. Dia sudah ucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah masuk Islam. Mungkin dia puasa, mungkin sholat. Tidak boleh kita bilang dia murtad kecuali benar-benar dia melakukan hal yang membatalkan apa? Syahadahnya. Tidak boleh dengan dugaan, dengan zon, ya, sehingga kita terjebak dalam pemikiran orang-orang Khawarij. Hadis terakhir dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, setelah wafatnya Nabi tentunya, inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang dulu di zaman Nabi dihukum dengan wahyu. Itu orang munafik. Sebagian orang munafik Allah bongkar mereka. Allah bongkar, terutama dalam surat Taubah, surat At-Taubah disebut dengan surat Fadhihah, surat pembongkar aib, karena orang munafik dibongkar aibnya oleh Allah dalam surat apa? At-Taubah. Itu di zaman Nabi. Wa innal wahya qad inqata. Sekarang wahyu sudah putus. Enggak ada wahyu lagi. Jibril sudah tidak datangkan wahyu lagi. Nabi terakhir siapa Nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma na'khudhukum al-an bima dhahara lana min amalikum. Adapun sekarang kami menghukum dengan zahir dari amal kalian. Faman adhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu. Siapa yang menampakkan kebaikan maka kami akan buat dia aman dan kami akan dekatkan dia kepada kami. Wa laisa ilaina min sariratihi syai'. Adapun hatinya, urusan rahasianya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Allah akan menghukum dia dalam urusan rahasia hatinya. Wa man adzara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu. Siapa yang aminnahu di sini maksudnya kami percaya kepada dia ya. Faman adzhara lana khairan aminnahu. Siapa yang menampakkan kebaikan kami percaya kepada dia. Kemudian wa man adzhara lana su'an, siapa yang menampakkan keburukan lam na'manhu, maka kami tidak merasa aman dengannya, tidak percaya sama dia, wa lam nusaddiqhu, dan kami tidak membenarkannya. Wa in qala, meskipun dia berkata inna sariratahu hasanah, meskipun dia berkata saya niatnya baik. Hendak kita hukum apa? Zahirnya. Meskipun kamu bilang kamu niatnya apa? Baik ya. Kalau orang melakukan kesyirikan ya jangan bilang saya niatnya baik ya. Orang bermaksiat, berzina, saya niatnya apa? Baik, enggak ada. Niat baik tetap aja dihukum. Tapi demikian saja, ini peringatan bagi kita agar kita jangan bermudah-mudah untuk menghukum hati seseorang. Hati kita saja susah untuk kita atur, apalagi kita menghukum hati orang lain. Yang kedua, kita hendaknya perbaiki hati kita, jangan terpedaya dengan penilaian orang, karena orang menilai kita cuma zahirnya. Yang tahu hati kita siapa? Allah. Dan semua akan terungkap pada hari kiamat kelak. Ya, yauma tubalas sarair, ya. Hari di mana segala rahasia akan terbongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa husila ma fis sudur, dan akan ditampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada manusia. Demikian saja, mohon maaf tidak ada waktu tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.